jenis-jenis kulit. Karena menurut saya sebelum kalian tahu dulu mau pakai krim apa, mau pakai kosmetik apa, mau pakai skincare apa, alangkah lebih bijaknya kita mengetahui dulu, oh kita ini jenis kulitnya seperti apa. Kulit kombinasi kah? Kulit normal kah? Atau jangan-jangan kulit kering? Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Susan Tristianti. Dalam video kali ini saya akan membahas mengenai jenis kulit. Kenapa saya mau membahas jenis kulit? Karena menurut saya lebih bijak kita ini kalau tahu dulu kulit kita ini kulitnya jenis apa sih sebelum kita memutuskan kita mau pakai skincare apa, sebelum kita memutuskan kita mau treatment pakai apa, sebelum kita juga memutuskan oh saya tidak cocok dengan ini, oh ternyata kalau tidak cocok memang jenis kulit saya beda dengan kandungan yang di dalam krimnya. Misalkan krimnya atau kosmetiknya itu kandungannya untuk kulit kering dan padahal kulit kamu kulit berminyak yang nggak bisa dipakai. Jadi untuk biar kamu tidak salah memilih skincare atau perawatan atau treatment, ya lebih baik kamu tahu dulu jenis kulit kamu itu seperti apa. Oke, jadi jenis kulit itu sebenarnya menjadi 5 jenis kulit. Tetapi kenapa sih dibagi menjadi 5 jenis kulit? Kenapa kita harus membagi jadi 5 jenis? Sebenarnya tergantung dari kandungan airnya di dalam kulit. Jadi kalau biasanya kandungan airnya tercukupi, maka kulit itu akan terlihat lebih elastis. Juga tergantung kandungan minyak di dalam kulit. Minyak itu, minyak itu menyebabkan kulit kamu terlihat lebih lembab, lebih ternutrisi, tetapi juga tidak berlebihan. Terus juga tergantung dari kemampuan kulit itu ketika dia kontak atau ketika dia berkenaan dengan suatu zat atau bahan aktif lainnya menyebabkan reaksi seperti apa. Nah, itu baru kita membagi, makanya menjadi 5 jenis ini. Jadi kulit ini, pertama, kulit itu bisa jadi kulit yang kering. Kulit kering itu gimana sih dok? Kulit kering biasanya terjadi kulitnya itu seperti bersisik, terus pedih juga, mudah terasa gatal, kusam biasanya yang terlihat. Dok, kok kulit aku terlihat kusam ya? Nah, itu biasanya terlihat pada orang yang memang kulitnya itu kering. Jadi terlihat kusam, terus seperti kulit lapisan atasnya itu kayak mengelopek gitu. Jadi itu kulit kering itu seperti kalau kita lihat secara nyata sih pori-pori sama garis kulitnya pun terlihat agak jelas dibanding kulit yang lain. Terus juga biasanya ini terjadi karena apa? Karena tadi kandungan air dan kandungan minyak di dalam kulitnya sendiri kurang, sehingga menyebabkan kulitnya terlihat kering. Terus juga kulit yang cenderung yang bagus itu yang kedua adalah kulit yang normal. Kulit yang normal itu sebenarnya seperti apa dok? Kulit yang normal itu biasanya kulitnya terlihat lebih lembab, kulitnya terlihat lebih ternutrisi, lebih elastis. Nah, kalau kamu pegang tuh kulit bayi kan lembab, lentur ya, elastis, kurang lebih hampir kayak gitu. Tetapi kan kalau bayi memang semua dalam keadaan normal semua ya. Kalau orang dewasa ada sih yang seperti itu, tetapi tidak mungkin seperti itu banget. Jadi ketika kamu raba dia lentur, ternutrisi, lembut. Nah, itu adalah kulit yang normal. Biasanya kulit seperti ini terlihat lebih berseri, terlihat lebih sehat, dan juga tidak mudah merah, tidak mudah iritasi. Ini terjadi karena kadar air dan kadar minyak di dalam kulitnya sendiri dalam keadaan seimbang. Terus yang ketiga adalah kulit yang berminyak. Jadi kulit yang berminyak ini biasanya si pori-pori dan pori-pori dan komedonya terlihat, kalau pori-porinya terlihat membesar. Nah, terus komedonya pun terlihat banyak. Kalau yang orang kulit normal itu cenderung komedonya pun terlihat sedikit atau bahkan terlihat tidak ada. Jadi kalau kulit berminyak tuh pori-porinya besar, komedonya pun banyak. Terus ketika dia terkena sinar matahari atau terkena sinar lampu, itu mukanya tuh terlihat mengkilap banget. Nah, terus yang biasanya lebih gampang lagi kalau kamu mau tahu, ketika kamu bangun tidur, kamu tuh pakai tisu yang buat tisu yang buat minyak. Nah, yang kamu bangun aja, pas bangun tisu tuh kamu tempelin aja ke pipinya. Nanti kamu akan lihat kadar minyak tuh sebanyak apa di pipi. Nah, tapi di semua bagian ya. Jadi kamu nempelin itunya di semua bagian, jangan cuma di hidung aja. Karena ada beberapa tipe kulit yang berminyak dan kombinasi tetap aja di hidungnya berminyak.
Nah, kamu tempel aja di pipi. Kalau di pipi kamu berarti berminyak, berarti kulit kamu lagi dalam keadaan memang berminyak. Nah, cenderung dia juga mudah berjerawat biasanya. Terus kulit yang tadi yang saya jelasin sebelumnya, yang keempat adalah kulit kombinasi. Jadi kulit kombinasi itu sebenarnya kombinasi antara kulit kering dan kulit yang berminyak. Jadi kulit kering itu biasanya daerah pipi kanan kiri, sekitar ini terlihat seperti kering, tadi bersisik lah, kusem lah. Tetapi giliran di daerah T-zone, nah T-zone itu seperti dahi, hidung, dan dagu itu berminyak banget. Nah, itu adalah kecenderungan kulit yang kombinasi. Ada beberapa orang yang berjerawat hanya di daerah T-zone aja. Nah, itu berarti memang kulit dia kombinasi. Yang sini kering, yang sini berminyak. Nah, itu harus hati-hati dalam memilih kosmetik, karena kalau kamu pilih pelembab yang salah, justru jadi jerawatan. Kamu pilih juga pelembab untuk kulit berminyak, kulit yang kanan kiri akan terlihat jadi tambah lebih kering lagi, dan kamu akan terlihat tampak lebih tua dibanding umurmu. Jadi harus hati-hati ya untuk kulit yang kombinasi, walaupun semua kulit pada dasarnya harus hati-hati memilih skincare-nya. Terus yang terakhir adalah jenis kulit yang sensitif. Nah, jenis kulit sensitif ini agak sedikit kita harus perhatikan. Jadi biasanya kulitnya itu mudah merah. Orang-orang yang mempunyai riwayat alergi, seperti sering kalau makan udang, biduren. Nah, itu kecenderungan biasanya kulitnya pun sensitif untuk kulit mukanya. Dia tuh kadang-kadang salah pemakaian krim, bisa merah, bisa gatal, pedih. Nah, terus cenderung agak sedikit bersisik, kering. Nah, itu juga bisa terjadi pada orang-orang yang kulit sensitif. Dan juga yang cenderung kamu bisa lihat untuk kulit yang sensitif ini, kalau misalkan orang berminyak atau orang yang kulit normal, ketika berjemur, dia itu tahan sampai 10 menit atau 15 menit. Misalkan mukanya tidak merah, tidak ada keluhan apapun. Tetapi kulit orang yang sensitif ini, baru 5 menit aja, mukanya sudah merah banget, sudah kayak kepiting rebus, bahasa kerennya sekarang. Nah, itu kulit kamu berarti lagi dalam keadaan sensitif ya. Jadi 5 jenis kulit tadi sudah paham ya. Kamu pilih, kamu lihat, oh aku nih jenis kulitnya termasuk yang mana. Berarti ketika aku mau beli kosmetik atau skincare, aku harus tahu dulu isi di dalamnya, bagus nggak buat jenis kulit aku gitu loh. Terus kalau nanya, dok sebenarnya kulit aku dulu itu normal, bagus, tidak pernah jerawatan, dari usia di bawah 25 tahun tuh tidak pernah berjerawat, tidak kusam, bagus, lembab dan lain-lain. Kok sekarang sudah usia 45 kulit aku terlihat lebih kering, lebih gimana? Bisa nggak sih dok, kenapa bisa begitu? Yes, kenapa bisa terjadi seperti itu? Karena kulit kita tuh dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk di dalamnya adalah hormon. Di dalam video sebelumnya saya sudah jelaskan, hormon itu mulai terjadi penurunan ketika usia kita 25 tahun. Nah, jadi itu ngaruh ke jenis kulit kita. Asalnya kulit kita jadi normal, tiba-tiba jenis kulit kita jadi karena jenis kulit kita jadi berminyak atau jadi kombinasi atau juga jadi kering, bisa terjadi. Nah, karena kadar tadi, hormon di dalam tubuh, faktor keturunan, salah atau tidaknya kamu memakai skincare. Jadi jangan begini, oh temen aku pakai krim ini cocok dok, aku mau coba deh. Oke, tidak semua, karena kulit kamu benar nggak jenis kulitnya sama dengan temenmu. Jadi tidak bisa seperti itu, tidak bisa kita sama ratakan. Terus juga yang cenderung orang tidak tahu adalah satu, kalau kamu keseringan berendam di tempat yang dengan air panas, itu ngaruh nggak kulitnya? Ngaruh, kulit kita lama-lama bisa jadi lebih cenderung lebih kering. Jangan deh berbicara cuma muka aja yang bagus, muka aja yang lembab, tetapi kulit yang lain kering. Nah, itu pun tidak bagus, karena menurut saya kalau kita berbicara kulit, bukan hanya muka, harus seluruh badan pun terlihatnya sehat, terlihat normal, terlihat juga ternutrisi. Terus juga biasanya yang lebih cenderung lagi obat-obatan minum. Jadi kalau ada beberapa orang yang minum lagi pengobatan antibiotik, terus orang yang misalkan lagi pengobatan kortikosteroid atau steroid atau sering asma, itu ngaruh nggak dok ke kulitnya? Ngaruh. Sebenarnya apa yang kamu minum, apa yang kamu makan, sayur, buah, minum kurang, itu pun ngaruh, akan berubah ke jenis kulit kamu. Jadi kalau kamu mau jenis kulit kamu bagus atau gimana, sesuaikan dulu kebutuhan kulit kamu. Terus kamu periksakan memang ke yang dokter ahli di bidangnya. Jangan salah, jenis kulit itu bisa dibuat jadi normal lagi, dibuat lebih lembab lagi, dibuat lebih nutrisi lagi. Itu bisa semua. Yang penting kamu jangan salah memilih skincare,
Terus juga jangan sampai kamu juga tidak merasa penting makan sayur dan buah atau minum air putih. Jadi selama ini selalu bilang, aku tuh kurang loh dok minum air putih, tapi mukaku bagus-bagus aja. Ya mungkin awal ketika usia kamu di bawah 25 tahun, tetapi ketika usia kamu sudah di atas 25, apalagi kalau sudah di atas 30, itu semua hormon sudah ikut campur di dalamnya. Jadi tolong olahraga pun diperhatikan, makan banyak sayur, banyak buah, banyak minum air putih, itu pun harus diperhatikan. Termasuk suplemen yang kamu minum. Jadi suplemen yang kamu minum, vitamin C, vitamin E, vitamin D, zinc dan lain-lain itu membantu agar kadar kulit kamu dalam keadaan seimbang antara kadar minyak sama kadar dan airnya. Paham ya? Dalam video kali ini saya cukupkan sekian. Jika ini berguna untuk teman kamu, jika ini berguna untuk orang sekitar kamu, jangan lupa di-share, di-like ya. Jangan lupa lonceng merahnya juga ditekan ya, biar ketika saya update yang baru tentang skincare atau tentang kulit atau tentang kesehatan kulit atau kesehatan hormon dan lain-lain, kamu bisa lebih tahu lebih awal dibanding yang lain. Jangan lupa juga kamunya komen atau bertanya kalau ada pertanyaan yang kamu ingin tanyakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.